Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zahra Sofia Kolbi dari Pendidikan Bahasa Arab PBA 3A. Di sini saya akan mempresentasikan artikel jurnal karya saya sendiri dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Adapun artikel yang saya susun ini menggunakan rujukan dan format jurnal dari Jurnal Pendidikan Islam Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong sebagai tempat submit jurnal. Melalui presentasi ini saya akan menyampaikan secara singkat mulai dari abstrak sampai penutup. Demikian pembukaan yang saya sampaikan. Selamat menyimak dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang pertama yaitu mulai dari judul. Saya mengambil judul konsep ilmu menurut Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim dan urgensinya terhadap pendidikan Islam. Abstrak. Saya menulis abstrak yaitu penelitian ini mengkaji konsep ilmu menurut Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim serta relevansinya bagi pendidikan Islam kontemporer. Kerangka ideal keilmuan Islam memposisikan ilmu sebagai cahaya ilahi yang membentuk integritas moral, kesadaran spiritual, dan kecakapan intelektual. Namun, pendidikan modern cenderung berorientasi pragmatis sehingga melemahkan etika akademik dan kepekaan moral peserta didik. Penelitian terdahulu banyak membahas etika belajar dan relasi guru-murid menurut Az-Zarnuji, tetapi masih terdapat kesenjangan dalam analisis komprehensif mengenai hakikat ilmu sebagai fondasi epistemologis pemikirannya. Penelitian ini menunjukkan bahwa konsep ilmu Az-Zarnuji tetap relevan untuk memperkuat landasan moral pendidikan, merevitalisasi budaya belajar yang beretika, dan mengintegrasikan spiritualitas dalam praktik pendidikan. Melalui studi kepustakaan terhadap sumber primer dan sekunder, artikel ini merekonstruksi konsep ilmu Az-Zarnuji dan merumuskan aplikasinya bagi pengembangan pendidikan Islam masa kini. Selanjutnya yaitu metode penelitian. Saya di sini mengambil metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi pustaka. Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji secara mendalam pemikiran Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim al-Muta'alim terkait konsep pendidikan adab. Pemikiran metode ini didasarkan pada kemampuannya dalam menelusuri nilai-nilai normatif dan filosofis dari karya-karya klasik secara terstruktur dan sesuai konteks. Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu kitab Ta'lim al-Muta'alim karya Burhanuddin al-Islam Az-Zarnuji sebagai sumber primer. Sementara itu data sekunder diperoleh dari artikel ilmiah, buku, dan laporan penelitian yang menelaah pemikiran Az-Zarnuji. Yang selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Di sini saya mengambil 6 poin. Yang pertama yaitu biografi karya Az-Zarnuji, yang kedua yaitu konsep ilmu menurut Az-Zarnuji dalam Ta'lim al-Muta'alim, yang selanjutnya yaitu metode menurut kitab Ta'lim al-Muta'alim karya Az-Zarnuji, yang selanjutnya yaitu tujuan menuntut ilmu menurut Az-Zarnuji, selanjutnya etika belajar dalam perspektif Az-Zarnuji, yang terakhir yaitu urgensi konsep ilmu Az-Zarnuji terhadap pendidikan Islam kontemporer.
Baik, saya akan membahas yang pertama, yaitu biografi karya Az-Zarnuji. Burhanuddin Az-Zarnuji memiliki nama lengkap yaitu Syekh Tajuddin Nu'am bin Ibrahim bin Al-Khalil Az-Zarnuji. Selanjutnya, ya, beliau itu belajar kepada sejumlah ulama besar, diantaranya yaitu Syekh Burhan al-Din Ali ibnu Ali Bakar al-Maghinani, Syekh Hawa Hirzadah, Hamad bin Ibrahim, Faq al-Islam al-Hasan bin Mansur al-Auzajandi al-Farghani. Selanjutnya Adib al-Muqtarrub al-Din al-Farghani. Yang terakhir yaitu Syekh Zahir al-Din bin Ali al-Maghinani. Selanjutnya yaitu karya yang paling terkenal yang dihasilkan beliau yaitu Ta'lim al-Muta'alim Tarik al-Ta'alum, kitab yang menguraikan metode serta etika dalam mencari ilmu. Yang selanjutnya konsep ilmu menurut Az-Zarnuji dalam Ta'lim al-Muta'alim. Konsep ilmu menurut Az-Zarnuji berangkat dari premis bahwa ilmu merupakan cahaya ilahi yang hanya dapat memasuki hati yang bersih, ikhlas, dan jauh dari maksiat. Yang selanjutnya yaitu metode menurut kitab Ta'lim al-Muta'alim karya Az-Zarnuji. Metode di antara metode yang ia jelaskan adalah metode menghafal, memahami pelajaran, melakukan muzakarah, munazarah, mutarohah, serta menata kegiatan belajar pada tahap akhir pembelajaran. Yang selanjutnya yaitu tujuan menurut ilmu menurut Az-Zarnuji. Az-Zarnuji itu memandang bahwa tujuan menuntut ilmu mencakup dimensi sosial, yaitu memberikan manfaat bagi masyarakat. Ilmu harus membentuk pribadi yang bermanfaat serta mampu berkontribusi terhadap kemaslahatan umat. Yang selanjutnya yaitu etika belajar dalam perspektif Az-Zarnuji. Az-Zarnuji itu menilai bahwa proses belajar tidak cukup hanya dengan membaca dan menghafal, tetapi harus disertai dengan niat yang lurus, perilaku yang baik, dan hati yang bersih. Oleh karena itu, beliau menyusun kitab Ta'lim al-Muta'alim, sebuah pedoman belajar yang sangat populer terutama di lingkungan pesantren. Meskipun ukuran kitabnya kecil, tapi sangat bermanfaat sekali ya. Selain itu, beliau menekankan pentingnya akhlak. Imam Az-Zarnuji juga memberikan cara praktis untuk menumbuhkan akhlak tersebut dalam diri pelajar. Beliau tidak menggunakan pendekatan yang keras atau menakut-nakuti, tetapi lebih pada memberikan pemahaman, contoh yang baik, serta ajakan yang lembut agar pelajar benar-benar menyadari pentingnya akhlak dalam proses mencari ilmu. Yang selanjutnya yaitu urgensi konsep ilmu Az-Zarnuji terhadap pendidikan Islam kontemporer. Para ulama salaf memberikan perhatian yang sangat besar terhadap persoalan adab dan akhlak. Mereka selalu menekankan bahwa adab harus dipelajari sebelum seseorang mendalami ilmu. Hal ini sebagaimana pesan Imam Malik
Allah kepada seorang pemuda Quraisy, pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Meskipun Az-Zarnuji hidup pada abad pertengahan, pemikirannya tentang ilmu masih memiliki relevansi yang kuat bagi pendidikan modern. Pemikirannya menegaskan bahwa integrasi ilmu dan agama sangat penting agar proses pendidikan tidak kehilangan dimensi spiritualnya. Urgensi berikutnya yaitu penguatan etika akademik. Fenomena plagiarisme, manipulasi nilai, hingga perilaku akademik yang tidak jujur menunjukkan perlunya revitalisasi nilai kejujuran, kesungguhan, dan tanggung jawab sebagaimana ditekankan Az-Zarnuji. Penelitian lainnya menunjukkan bahwa nilai-nilai etika dalam ajarannya dapat menjadi pedoman untuk mengatasi problem etika akademik di lembaga pendidikan Islam. Yang selanjutnya yaitu kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian ini, saya mengambil kesimpulan ada 9. Yang pertama yaitu Az-Zarnuji merupakan ulama penting dalam tradisi pendidikan Islam. Meskipun informasi biografi beliau termasuk tahun lahir dan wafat masih diperdebatkan oleh para penelitian. Yang kedua yaitu karya utamanya. Ta'lim al-Muta'alim menjadi rujukan utama dalam dunia pendidikan Islam, terutama di pesantren, dan berfokus pada metode belajar serta etika atau adab menuntut ilmu. Yang ketiga yaitu konsep ilmu menurut Az-Zarnuji bersifat transendental, yaitu ilmu dipandang sebagai cahaya ilahi yang hanya masuk ke hati yang bersih, ikhlas, dan menjauhi maksiat. Yang keempat yaitu ilmu harus disertai dengan adab dan akhlak, karena tanpa adab ilmu dapat menyebabkan kesombongan dan tidak membawa keberkahan. Yang kelima yaitu tujuan menuntut ilmu. Tujuan menuntut ilmu adalah meraih ridho Allah dan membentuk pribadi yang bermanfaat bagi masyarakat, bukan sekadar memperoleh kedudukan, popularitas, atau keuntungan duniawi. Yang keenam yaitu metode belajar Az-Zarnuji bersifat komprehensif, meliputi niat yang benar, menghafal, memahami, berdiskusi, debat ilmiah, serta kedisiplinan dalam mengatur waktu belajar. Yang ketujuh yaitu adab terhadap guru merupakan prinsip utama, karena keberkahan ilmu sangat bergantung pada sikap hormat, kesantunan, dan ketawaduan murid. Yang kedelapan yaitu pemikiran Az-Zarnuji tetap relevan bagi pendidikan kontemporer, terutama dalam mengatasi krisis moral, degradasi karakter, dan lemahnya etika akademik di era modern. Yang terakhir yaitu paradigma pendidikan Az-Zarnuji mengintegrasikan aspek intelektual, moral, dan spiritual, sehingga menjadi landasan yang kuat bagi penguatan pendidikan karakter dalam pendidikan Islam. Cukup sekian yang bisa saya presentasikan dari jurnal saya. Mungkin kalau ada kekurangan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.